Yang tahu nggak sih, kalau aku, hmm, aku sayang banget sama kamu. Hmm, I love you. I love you selalu. Tadi habis ngurus kerjaan, biasalah. Ada terduga kayak teroris gitu di di dekat komplek sebelah sana. Ya ada ini sih, biasalah, tukang bubur gitu. Nah, tukang buburnya itu, tukang buburnya itu ya dari kita-kita juga. Udah 5 hari sih kayak itu tukang buburnya di sana. Rame sih jualannya, kayak ya semacam bubur ayam, cuman dia tuh nggak tahu rasanya enak kali ya, jadi orang-orang pada suka gitu, jadi omongan tetangga-tetangga di komplek seberang sana. Aneh kan? Aneh banget. Dan tahu nggak, itu tukang buburnya tuh dideketin gitu sama cewek. Aku aku dari jauh mantau sama teman-teman, kayak ngetawain dia aja gitu. Lagian tukang bubur mana sih badannya atletis gitu kan, bingung orang-orang ya. Ya mana buburnya enak lagi. Aku udah bilang kan, buburnya nggak usah enak aja biar sepi gitu, dibuatnya enak gitu. Mana kuahnya minyaknya pas lagi. Ih, tuh orang. Kita ketawain tuh pas balik ke kantor. Aneh banget. Ya gitulah, kadang ada hal lucunya juga kalau jadi orang-orang di pemerintahan gini. Dan terduga terorisnya itu ternyata adalah orang yang kemarin bawain kita kue itu loh, yang biasa. Ya orangnya baik kan, bawain kue, enak lagi kuenya. Aku makan banyak. Ya tapi mau gimana lagi, udah orang jahat juga kan. Terus juga akhir-akhir ini aku suka nonton film The Simpsons gitu loh, yang tahu kan yang kuning itu. Aku penasaran tuh, kayak banyak orang yang apa ya, yang yang gitu, yang yang suka sama film itu. Film itu tuh katanya bisa ngeramal masa depan gitu, kayak perpolitikan di Amerika gitu. Ya, tapi aku nggak tahu itu bener atau enggak. Entah sutradaranya dari masa depan atau bukan. Ya aku anggap itu kebetulan. Cuman seru sih. Ya kan aku belajar-belajar kayak gitu juga gitu. Di kantor belajarnya formula, gimana cara nemuin hal yang bakal ada di masa depan. Gimana cara tahu
kejahatan bakalan terjadi. Ya gitu-gitu doang, kayak ya makanan sehari-hari. Malah kata aku, film The Simpsons itu bukan orang dari masa depan yang bagian dari tim produksinya. Ada cicak kawin yang deh. Kalau kata aku sih The Simpsons itu bagian dari tim pembuat filmnya itu adalah orang-orang kayak aku gitu. Ya agen-agen rahasia negara yang emang sengaja disuruh nyamar dan ngebikin semacam propaganda. Bahkan itu film kan tahu kalau Donald Trump akhirnya jadi presiden kan. Jadi bagian dari pemerintahan sana. Dan kejadian juga kemarin kan. Itu orang-orang emang keren sih. Dan agen rahasia negara itu menurut aku berhasil di Amerika sana bisa masuk ke industri perfilman di sana. Itu keren sih. Ya, tapi Indonesia nggak kalah keren lah. Aku nggak kalah keren kan. Hmm, I love you. Aku udah lama tau nggak balik ke rumah. Baru beberapa hari doang. Ya besok kerja lagi. Kesana lagi. Belajar formula lagi. Ya capek. Mungkin kamu agak kesel ya sama aku ya. Tiap pulang tidur. Tiap pulang tidur gitu. Enggak aku. Kali ini kan aku ngobrol nih. Hmm, hei. Belajar kayak melajarin kejahatan itu susah tau ya. Kayak kemarin kayak gitu-gitu. Harus belajar lagi. Apa gitu, udah kayak udah kerja tapi harus belajar gitu. Tapi belajarnya tentang kejahatan. Kayak kemarin. Nggak kemarin sih, 3 minggu lalu belajar tentang teknologi gitu. Iya, kedengarannya sih susah gitu. Tapi pas belajar gampang sih, gampang banget. Kamu tahu nggak? Hmm? Hmm, eh. Jadi belajarnya itu tentang teknologi gitu. Sekarang kan zamannya TikTok gitu-gitu. Dan TikTok itu katanya buatan pemerintah Cina yang ngambil semua data seluruh masyarakat di seluruh dunia, mereka simpen di platform itu. Bahkan udah dilarang juga kan di beberapa negara, kayak TikTok gitu-gitu. Kalau menurut aku sih TikTok ini nggak bakal lama sih. Mungkin 5 tahun dari sekarang TikTok udah hilang, udah tergantikan dengan platform baru sejenis TikTok juga, atau Snapgram. Bukan Snapgram, Snapchat, yang dimana platform ini tuh dari Asia, dan yang buat itu negara-negara Asia gitu. Nggak tahu, mungkin Jepang, Korea, Indonesia, bahkan Malaysia, Singapura, atau bahkan ini Taiwan, nggak tahu. Dan itu ada pertanyaannya sih, 5 tahun lagi TikTok akan tergantikan, 5-10 tahun lagi TikTok akan tergantikan oleh negara mana gitu. Aku bilang negara Asia, aku jawab negara Asia kan. Dan senior aku bilang betul, negara Asia. Wow,
Kau penasaran gak kenapa aku bisa dibilang benar? Karena aku jawabnya ya pakai rumusan orang-orang kita, orang-orang dari agen-agen ini, agen rahasia. Kenapa aku bilang Asia? Karena negara-negara lain kayak di Eropa, di Amerika sana, semua bidang itu udah mulai dikalahin sama benua-benua Asia gini, negara-negara Asia. Bahkan dangdut, dangdut di YouTube udah 300 juta view, 500 juta bahkan. Dan penontonnya orang-orang Asia. Dan Asia itu ada banyak banget kan. Terus baru-baru ini juga BTS itu under sehari follower Instagram mereka udah puluhan, bukan sampai belasan juta, belasan sampai puluhan. Yang dimana kemarin juga film Oscar loh, bidang perfilman Amerika, diambil tuh best filmnya kan Parasite dari Korea. Menurut aku sih kita belajar-belajar gini di sistem agen rahasia sih udah cukup bagus ya, keren sih ya. Aku juga syukur banget bisa kerja di agen rahasia kayak gini. Hmm, hmm, I love you. Ya, mungkin ada hal yang gak kamu tahu sih. Kayak mulai tahun depan dan tahun-tahun berikutnya orang-orang udah pada gak ke bioskop. Bioskop udah mulai sepi dan orang-orang pada pindah ke OTT, ke Netflix, Disney Hotstar. Orang-orang pada pindah ke sana. Orang dulu bayar pakai duit kertas, sekarang udah pada pindah ke e-money. Kayak udah gesek kartu debit, gitu-gitu doang sih. Karena semenjak kasus corona, ya belajar itu enak sih. Sering diskusi juga kan sama senior, sama teman-teman juga buat kerja. Sebenarnya buat kayak gini-gini tuh kayak banyak orang yang harusnya udah tahu sih tentang presiden. Semua presiden hampir di seluruh dunia kemarin kan presiden si Bapak Jokowi kan ke Lombok ya, dan di Lombok dia kan datang tuh. Aku kasihan sih sama orang-orang yang deket-deket sama presiden gitu, kayak mau salaman atau mau apapun gitu, karena mereka nggak tahu nyawa mereka tuh udah di ujung tanduk gitu. Salah dikit mereka kayak nyakitin presiden, mereka bakal dead gitu. Di Lombok sana waktu ada presiden gitu, sniper ada 7, udah ngeker kepala-kepala orang yang terdekat gitu dari presiden yang ganggu keamanan gitu. Sebenarnya itu protokol sih, cuman ya mau gimana lagi. Aku dari jauh kayak ngelihat, waduh snipernya mana senjatanya, kayak gitu semuanya panjang semua. Ya walaupun emang agen rahasia itu emang harus bisa nyamar jadi apapun. Kemarin teman aku jadi tukang es doger, tukang, ada yang tukang bakso, tukang mie ayam, tukang bubur, bahkan ada yang kerja di warung. Mereka kan ngintai-ngintai. Ya walaupun aku juga nyamar sih,
uh, jadi youtuber ASMR gitu. Cuman tugas aku bukan nyari kejahatan sih, ngintai orang-orang. Gimana sih penonton di YouTube itu, terutama anak muda. Ya suka tentang hal relax kayak gitu-gitu. Ya, walaupun subscribernya masih 3.700, nggak apa-apa. Sampelnya itu aku udah kumpulin, dan sampel-sampel mereka aku kasih ke senior aku, dan mereka ngumpulin data. Dan kita diskusikan bareng kalau penonton di YouTube aku itu rata-rata anak muda umur 18 sampai 24. Ada yang juga umur 25 sampai 34. Ada juga yang umur 14 sampai 17. Dan kebanyakan anak umur 18 sampai 24. Dan ketika aku ngumpulin sampel mereka, penonton ini pada suka hal yang misterius. Dan anak muda suka hal yang misterius gitu. Ya walaupun kadang ada beberapa mereka juga kayak nggak peduli gitu, mau misterius mau nggak, it's okay gitu. Ya aku tahu lah dari formula itu. Capek sih kayak nyamar gini jadi youtuber gitu. Mungkin nanti kalau udah 1 juta subscriber aku menghilang sendiri gitu. Tapi katanya sih kalau udah nyaman di penyamaran gak apa-apa kok, boleh berbaur gitu sama masyarakat. Ya aku bakal lanjutin sih kalau misalnya aku udah nyaman di sini gitu. Ya namanya juga agen rahasia. Dan ya begitulah, orang-orang juga pada suka hal-hal yang sifatnya itu relax, santai. Dan kedepannya juga penonton yang ada di platform aku mainin ini tuh kayak orang-orang suka hal yang relax, gak suka yang DJ atau yang jedak-jeduk gitu, enggak. Dan kedepannya juga semenjak corona orang pada lebih suka nyantai, kayak dengerin suara musik, suara hujan, bahkan suara hewan, burung. Itu orang juga suka, dan mereka kadang ketiduran juga gitu. Gitu deh. Oh iya, aku jadi keinget deh, teman aku juga ada intelijen. Dia baru umur berapa ya? Dia anak ini sih, anak baru gitu di intelijen. Umurnya masih 16. Cuman dia bisa 25 bahasa. Itu keren sih. Itu masih bocah sih, cuman dia bisa nganalisis gitu loh banyak hal gitu. Ya aku nggak tahu juga sih. Itu orang pinter karena ini kali. Karena tiap hari ngelihatnya orang perang mulu. Orang nyari kejahatan mulu, jadi ke bawah aja gitu. Gitu deh. Kamu udah vaksin? Udah vaksin berapa kali? 1, 2. Ya sorry ya, aku nggak terlalu merhatiin kamu akhir-akhir ini. Aku aja lupa vaksin kamu udah berapa kali. Kalau vaksin kamu udah 2 kali, waduh ada motor. Tuh bentar lagi motornya aku incer tuh. Itu kayaknya begal-begal gitu. Kalau vaksin kamu udah 2 kali, jangan takut ya.
Iya, jangan takut aja. Hmm, Nanti kalau kamu kemana-mana, aku bisa tahu. Soalnya kalau kamu udah vaksin, kamu udah ditanemin chip. Dan aku tahu, kamu kemanapun pergi, aku tahu. Gitu. Gak usah takut. It's okay. Oke. Okay? Hmm. Oh iya, kalau nonton YouTube atau nonton TikTok atau main Instagram, jangan lupa pakai baju yang rapi. Jangan aneh-aneh. Soalnya itu webcam HP kamu lagi dilihat sama orang. Iya, coba aja lihat kamera belakang kamu. Atau kamu mungkin lagi main laptop gitu. Lihat aja webcamnya. Nggak nyala kan? Tapi sebenarnya kamu dipantau, itu direkam sama negara. Ya, hati-hati aja. Nggak ada privasi di dunia ini semenjak adanya internet. Gitu. Ya, hati-hati. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ya gitu. Aku aja juga lagi apa ya? Lagi belajar-belajar juga sih. Kok bisa kejahatan itu ada karena faktor latar belakang atau hal-hal lain gitu loh. Ya, gitu deh. Hmm. Ingat, selama ada gadget atau laptop atau komputer di kamar kamu dan masih ada wifi atau kamu masih paketan data di HP, kamu nggak beraman, nggak ada privasi di dunia ini yang semenjak adanya internet gitu. Jadi intinya gitu. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu di sistem pekerjaan kita, pekerjaan aku, kalau jadi agen rahasia, siapapun yang dapat bocoran tentang rahasia-rahasia negara, rahasia apapun ke depannya, dia harus mati.